Kapal pesiar besar adalah salah satu kapal paling lengkap dalam industri pembuatan kapal dunia karena teknologi tinggi dan kesulitan konstruksinya. Kapal pesiar buatan dalam negeri Tiongkok memiliki bobot lebih dari 140.000 ton dan memiliki lebih dari 25 juta komponen, 250 kali lebih banyak dibandingkan mobil konvensional, 10 kali lipat lebih dari kereta peluru, dan 5 kali lebih banyak dari pesawat. Jika suatu negara menguasai teknologi pembuatan kapal pesiar besar, negara tersebut dapat melatih banyak sekali insinyur pembuat kapal yang menggambarkan industri pembuatan kapal di negara ini, dan tingkat teknologinya secara keseluruhan sangat kuat. Perusahaan pembuat kapal Tiongkok mengatakan, Tiongkok sejauh ini mampu membangun kapal induk, kapal tanker gas alam cair berukuran besar, dan kapal pesiar besar. Pembuatan semua kapal itu adalah proyek yang paling sulit, tetapi Tiongkok telah berhasil dan kini sedang membangun 2 kapal pesiar besar secara bersamaan. Tahun 2024 adalah tahun revolusioner bagi industri pembuatan kapal Tiongkok, dan kapal pesiar super domestik pertama Tiongkok adalah Adora Magic City, meninggalkan pelabuhan Shanghai pada sore hari tanggal 1 Januari 2024 dalam perjalanan komersial pertamanya. Pelayaran ini membuka babak baru bagi industri pembuatan kapal dan pariwisata bahari Tiongkok. Ini merupakan terobosan dalam monopoli pembuat kapal Eropa yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kapal dengan 16 lantai dan luas total 40.000 meter persegi, pasti akan membuat Anda sulit untuk melupakan perjalanan ini. Kita juga akan mengetahui lebih banyak tentang sulitnya membangun sebuah kapal pesiar besar, mengapa Cina datang dari belakang, dan mencapai apa yang Jepang dan Korea Selatan gagal melakukannya. Industri pembuatan kapal pesiar Tiongkok dimulai relatif terlambat dibandingkan dengan Eropa dengan Titanic yang terkenal di dunia, yang memulai pembangunannya pada tahun 1909 ketika Tiongkok masih di bawah dinasti Qing. Pada tahun 2006, kapal pesiar Costa baru membuka jalur pesiar internasional pertamanya karena keterlambatan dalam memulai. Industri kapal pesiar Tiongkok mengalami kesenjangan teknologi yang menyebabkan tertinggal lebih dari 100 tahun dari kemajuan dunia. Selama periode tersebut Jepang melampaui Eropa pada tahun 1970, dan pada tahun 1990, Korea bangkit mendominasi industri kapal bersama Jepang. Selama 1 dekade terakhir, Cina telah meningkat secara dramatis setelah Jepang dan Korea Selatan, dan menyumbang 90% dari pembuatan kapal dunia. Namun pembuat kapal Eropa masih mendominasi dengan menyumbang lebih dari 95% pangsa pasar di subpasar kapal pesiar besar. Kenapa Cina, Jepang dan Korea Selatan belum mengungguli teknologi ini? Apakah susah sekali membangun kapal pesiar besar? Membangun kapal pesiar besar sangat sulit, karena terdiri dari ribuan kabin, masing-masing dengan fasilitas dan tata ruang dan fasilitasnya sendiri termasuk restoran, ruang tamu, teater, ruang musik dan kolam renang. Dapat dikatakan bahwa kapal pesiar besar adalah kota pantai kecil. Oleh karena itu konstruksi, desain dan dekorasi kapal pesiar besar lebih rumit. Saat ini industri pembuatan kapal menjadi proyek utama bagi semua negara, sehingga masuknya Tiongkok ke dalam pembuatan kapal pesiar besar dapat dimengerti, karena industri ini memiliki masa depan yang sangat menjanjikan dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Kapal pesiar besar adalah industri yang paling memiliki nilai tambah dan produk yang menguntungkan dalam pembuatan kapal. Dengan tonase yang sama, biaya pembuatan kapal pesiar besar memerlukan biaya lebih dari 16 miliar rupiah, dan galangan kapal Tiongkok dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan. Pada tahun 2006, Tiongkok mulai mengeksplorasi kapal pesiar besar,
dan jumlah wisatawan tumbuh dengan persentase yang tinggi sekitar 50% per tahun. Pada tahun 2017, Tiongkok telah melampaui Eropa untuk menjadi pasar kapal pesiar terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Oleh karena itu, Tiongkok sangat mementingkan pengembangan kapal pesiar besar. Menurut prediksi lembaga pemerintah Tiongkok pada tahun 2035, penumpang kapal pesiar tahunan Tiongkok akan mencapai jumlah 14 juta orang, menjadikannya pasar kapal pesiar terbesar di dunia. Perusahaan pelayaran dunia juga mengincar Tiongkok dengan tujuan menjadikannya target utama pertumbuhan bisnis, dikarenakan begitu besar peran perusahaan Tiongkok terhadap negara lain. Selama periode ini, Tiongkok memperkenalkan banyak kebijakan untuk mendukung industri pariwisata dalam negeri. Menguasai teknologi pembuatan kapal pesiar besar merupakan langkah penting bagi Tiongkok untuk mendominasi pasar kapal pesiar besar. Pada tahun 2018, Tiongkok menandatangani perjanjian dengan Carnival Corporation. Pada tahun 2019, kapal pesiar besar pertama buatan Tiongkok mulai dibangun di galangan kapal di Shanghai. Tiongkok membentuk usaha patungan dengan perusahaan asal Italia, di mana kedua belah pihak memegang masing-masing 60% dan 40% saham. Perusahaan galangan kapal Italia ini telah berusia 1 abad. Selama proses konstruksi kapal pesiar di Tiongkok, tidak hanya memberi pada pembelajaran dan integrasi teknologi impor, tetapi juga pada pemahaman keseluruhan proses konstruksi dengan tujuan membentuk sistem konstruksi sendiri. Dalam hal pemasok, Tiongkok tidak hanya menggunakan peralatan dan aksesoris dalam negeri secara membabi buta, tetapi juga bekerja sama dengan tim internasional. Jumlah total pemasok adalah sekitar 500, di mana pemasok dalam negeri menyumbang sekitar 30%. Selain itu, tim domestik Tiongkok juga sangat terampil dalam menyiapkan catering, dekorasi interior, serta teknik air dan listrik. Perusahaan Tiongkok sangat berhati-hati dalam mematuhi persyaratan internasional dan standar konstruksi, dan akhirnya Cina berhasil membangun kapal pesiar besar pertamanya. Hanya dalam waktu 3 tahun Tiongkok menunjukkan kekuatan dan inovasi industri manufakturnya, serta secara efektif mempelajari teknologi pembuatan kapal pesiar. Kapal pesiar besar Tiongkok memulai pelayaran pertamanya pada bulan Januari 2024. Adora Magic City telah resmi bergabung dengan kapal pesiar raksasa papan atas dunia, dan terlebih lagi merupakan kapal pesiar super pertama yang diproduksi di Cina. Pembangunan kapal melibatkan kemitraan dengan 361 pemasok tingkat 1 dan bisnis pendukung tingkat 2 untuk menciptakan serangkaian terobosan teknologi dan mengembangkan kapasitas pembangunan kapal pesiar besar serta mengelola sistem raksasa yang lengkap. Kapal pesiar ini memiliki ukuran yang sangat besar, mirip dengan banyak kapal pesiar raksasa di dunia saat ini, seperti Adora Magic City yang memiliki panjang 3.236 meter dan 16 lantai. Luas total kapal pesiar ini mencapai 40.000 meter persegi, dengan berat mencapai 135.000 ton, dan mampu menampung 5.246 penumpang serta awak kapal. Kapal pesiar ini benar-benar mengagumkan. Kapal ini setara atau lebih unggul dari banyak kapal pesiar besar yang beroperasi di dunia saat ini. Adora Magic City bertujuan untuk memberikan pengalaman ekskursi yang unik, menarik, dan sempurna. Kelahiran Adora Magic City menandai langkah maju yang besar dalam industri pembangunan kapal. Tiongkok membuka era baru merancang dan membangun kapal pesiar besar, sehingga menempatkan Tiongkok di 5 negara teratas di dunia yang dapat membangun kapal pesiar besar. Sebelum Adora Magic City buatan Tiongkok selesai, Tiongkok juga secara resmi memulai pembangunan kapal pesiar terbesar kedua, yang memungkinkan para pembuat kapal di dunia merasakan betapa cepatnya Cina berkembang. Dibandingkan dengan kapal pesiar pertama,
Kapal pesiar yang kedua bahkan lebih besar, dengan tambahan panjang 17 meter, tambahan 19 kamar tamu, dan total peningkatan tonase menjadi 6.700 ton, dan diselesaikan 6 bulan lebih cepat dari jadwal. Perusahaan-perusahaan Jepang telah berulang kali melakukan upaya untuk memasuki pasar kapal pesiar besar, namun mereka tidak berhasil karena kesulitan desain dan di bawah standar. Pertama, karena kesulitan desain, merancang kapal pesiar besar merupakan kesulitan yang sangat besar, yaitu setara dengan merancang kota kecil dari awal yang menghubungkan semua kabin, dan sistem ini memerlukan lebih dari 5.000 km kabel yang setara dengan jarak antara Inggris dan New York. Oleh karena itu diperlukan desain yang terencana untuk memastikan bahwa kabin dan sistem tidak saling mengganggu dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi penumpang. Selain itu, kombinasi kapal, hotel dan taman hiburan kapal pesiar besar harus memenuhi kebutuhan pengunjung dari seluruh dunia yang memerlukan standar tinggi dalam tata letak, dekorasi interior, dan khususnya keselamatan penumpang sangat penting. Permasalahan yang ketiga adalah tentang kebutuhan material pada kapal pesiar besar sangat ketat, sehingga pemilihan material sangat hati-hati. Namun semakin ketat persyaratan materialnya, maka akan semakin sulit untuk memasang dan mengangkutnya. Korea Selatan juga telah berinvestasi dalam industri kapal pesiar besar, mengikuti jejak Jepang, namun pendekatan mereka berbeda. Strategi yang diambil oleh orang Korea dalam memperoleh teknologi melalui akuisisi tampaknya tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun berhasil mengakuisisi 2 dari 4 pembuat kapal pesiar besar di Eropa, situasi ekonomi dunia yang memburuk membuat grup STX Korea dan 2 pembangun kapal pesiar yang diakuisisinya mengalami kerugian yang tidak sedikit. Meskipun demikian, diharapkan bahwa pada tahun 2025, tingkat lokalisasi kapal pesiar produksi dalam negeri Korea Selatan akan mencapai 50%, dan pada tahun 2030 akan mencapai lebih dari 80%. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan masih memiliki potensi untuk berkembang dalam industri pembuatan kapal pesiar. Jika Anda memiliki pengalaman atau pendapat tentang kapal pesiar buatan Cina ini, silahkan berikan komentar Anda di bawah. Terima kasih telah menonton. Dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan tekan tombol suka dan berlangganan.